Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang seperti ini kita harus tetap semangat. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memperlancar kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Terima kasih anak-anak sudah masuk ke dalam Google Meet. Bu Susi perhatikan dari tadi yang sudah masuk banyak juga ya, tapi ada salah satu teman dari kalian yang belum masuk lagi karena terkendala oleh jaringan. Jadi Bu Susi berharap di siang hari ini kita dapat belajar dengan semangat. Meskipun siang kita harus tetap di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Bu. Pembelajaran kali ini memang sama seperti pembelajaran yang terdahulu atau sebelum-sebelumnya, kita masih menggunakan PJJ. Jadi Bu Susi harap kalian tidak bosan lagi-lagi daring, tapi itu memang keadaan yang harus kita jalani. Nah, yang kita jalani memang begitulah adanya. Jadi kita harus tetap optimis, kita harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker jika keluar. Kemudian kalau tidak ada keperluan yang memang benar-benar mendesak, kalian jangan keluar dari rumah. Tetap di rumah karena di rumah itu sangat menyenangkan kalau kalian memang bisa membuat aktivitas di rumah atau merancang kegiatan di rumah dengan baik. Pada pertemuan kali ini, Bu Susi akan membahas mengenai KD teks sejarah, yaitu 3.3 dan 4.3, yaitu yang pertama 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian, kegiatan yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi, cerita, lisan atau tulis. Nah, ini nanti Bu Susi bagikan untuk PPT-nya. Jangan lupa, Bu Susi ingatkan kembali untuk presensi ya. Nanti presensi kalian masuk ke Google Form, di situ sudah disiapkan. Silahkan isi nama, kemudian kelas, dan nomor absennya. Ini kok belum bisa keluar ya PPT-nya. Bisa terlihat belum ya PPT-nya? Mbak Jani, Mbak Jani. Belum Ibu, belum kelihatan. Belum kelihatan. Kita presentasikan sekarang seluruh layar Anda, share ya. Iya, Bu. Layarnya diklik, Bu, baru share. Sudah bisa kelihatan belum ini? Iya, sudah. 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 Ya. Silakan fokus ke dalam pembelajaran kali ini. Kita belajar mengenai bab 2, yaitu tentang teks cerita sejarah. Anak-anakku sekalian, untuk pengertian teks cerita sejarah, itu teks cerita yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang dimiliki nilai sejarah. Di dalam teks sejarah ini biasanya disampaikan pengisahan suatu deretan peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu. Sampai di sini pengertian sudah jelas ya anak-anakku semua? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke struktur teks cerita sejarah.
Untuk struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, kemudian urutan kejadian, dan terakhir itu reorientasi. Coba, saya minta tolong Mbak Desi untuk membacakan pengertian dari ketiga struktur tersebut. Kota ini juga terkenal dengan pesona kulinernya yaitu lumpia. Iya, Lumpia Lamongan betul. juga ya, bukan Itu Semarang. untuk orientasinya itu berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, coba Mbak siapa ini ya? Yang tadi terputus-putus sudah hadir belum ya? Sudah, Oke, Bu. monggo. Untuk selanjutnya, yang urutan kejadian. Oh Ya, ya. iya. Ayo, monggo. Dulu Lamongan merupakan pintu gerbang ke Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Penjalu, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Singosari, atau Kerajaan Mojopahit. Berada di ujung Galuh, Ganggu, dan Kembang Putih atau Tuban. Setelah itu tumbuh Pelabuhan Sedayu, Lawas, dan Geguritan atau Gresik. Hilang, Bu. Oh, hilang. Oh ya, dan lagi. Yeah. Merupakan daerah amat ramai sebagai penyumbang hubungan dengan kerajaan luar Jawa bahkan luar negeri. Ini panjang sekali, silahkan dibantu yang lainnya untuk membacakan. Selanjutnya, di tahap urutan kejadian ada? Coba. Desi. Oh, Mbak Desi? Hadir, Bu. Ini, Mana Mas, yang perlu saya bantu? Samsul, silahkan. Mana, Bu? Ini, yang tahap urutan kejadian, silahkan itu yang ada di layar PPT ya. Silahkan dibacakan terlebih dahulu. Zaman Kerajaan Medang, Bu. Ya. Mulai zaman Kerajaan Medang. Iya, betul. Oke, siap, mulai. Ya. Dari tadi tak cari ini loh, malah baru muncul. Kemana aja, Mas Samsul? Ke belakang, Bu. Beser tadi, ruangannya AC tadi beser. Oh gitu. Ya, silahkan dilanjut untuk urutan kejadiannya. Oke, zaman Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Di Lamongan berkembang kerajaan kecil Malwapati. Atau dalam kurung di kini Dusun Melawan, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng. Dipimpin Raja Agung Angling Darmo, dibantu Patih Sakti Batik Madrim, termasuk kawasan Bojonegoro kuno. Saat ini masih tersimpan dengan baik sumping dan baju Angling Dharma di dusun tersebut. Di sebelah barat berdiri Kerajaan Rajek Wesi di dekat kota Bojonegoro sekarang. Sejarah awal terbentuknya kota Lamongan adalah pengangkatan Adipati Lamongan yang pertama, yakni Tumenggung Surajaya atau Ranggadi, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 976 Hijriah atau 26 Mei 1569 Masehi. Tumenggung Surajaya dikala muda bernama Hadi. Beliau berasal dari dusun. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, silahkan nanti. Kalau tidak ada, silahkan nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kalian, kemudian kirim ke dalam Google Classroom yang sudah kita pelajari dari kemarin. Jangan lupa Bu Susi ingatkan, kita harus presensi ya. Bu Susi tunggu sampai dengan pukul 1 moto, silahkan diikuti. Moto SMK, semua bisa ya? Tahu enggak moto SMK? Nggak tahu, Bu, saya SMK. SMK bisa?